Pernah nggak sih kamu lihat nama CPU seperti Ryzen 77840HS atau Ryzen 99900X, lalu mikir, ini maksudnya apa sih? Angkanya banyak, hurufnya juga bikin bingung. Di video ini kita akan bedah semuanya. Dari Ryzen 3 sampai Ryzen 9. Kita bahas juga Threadripper, Ryzen Pro, Ryzen Z, sampai Ryzen AI. Dan yang paling penting, kita kupas arti angka dan huruf di belakang namanya, supaya kamu nggak salah beli. Kita mulai dari dasar dulu. AMD Ryzen itu dibagi dalam beberapa kelas utama. Yang paling bawah adalah Ryzen 3. Ryzen 3 adalah entry level di keluarga Ryzen. Biasanya di generasi terbaru punya 4 core dan 8 thread, cocok untuk kebutuhan harian seperti browsing, kerja office, Zoom meeting, coding ringan, dan gaming casual kalau dipasangkan dengan VGA. Untuk pelajar atau pekerja kantoran, Ryzen 3 sudah cukup banget. Naik satu tingkat, ada Ryzen 5. Ini adalah sweet spot paling populer. Biasanya punya 6 core, 12 thread, dan di generasi tertentu bahkan ada yang 8 core, 16 thread. Ryzen 5 cocok untuk gaming serius, editing video 1080p sampai 4K ringan, streaming ringan, dan multitasking. Kalau kamu gamer atau content creator pemula sampai menengah, Ryzen 5 sering jadi pilihan paling masuk akal. Berikutnya adalah Ryzen 7. Ini sudah masuk kelas high-end consumer. Umumnya punya 8 core, 16 thread. Performa multitaskingnya jauh lebih kuat, cocok untuk editing berat, rendering 3D tingkat menengah, streaming sambil gaming, dan kerja kreatif profesional. Di beberapa varian ada teknologi 3D V-Cache yang bikin performa gamingnya luar biasa. Lalu ada Ryzen 9. Ini flagship untuk kelas mainstream desktop. Biasanya punya 12 core, 24 thread, bahkan 16 core, 32 thread. Ini bukan cuma buat gaming, tapi buat produksi serius. Editing 4K sampai 8K, rendering berat, simulasi, kompilasi software besar. Kalau Ryzen 5 itu cukup, Ryzen 9 itu gaspol tanpa kompromi. Sekarang kita naik level lagi ke kelas workstation, yaitu Threadripper. Threadripper adalah monster sebenarnya. Core-nya bisa 24, 32, bahkan 64 core dengan 128 thread. Ini dipakai untuk studio animasi, produksi film, AI training, data science, simulasi engineering, dan pekerjaan industri berat. PCIe LAN lebih banyak, support RAM sangat besar. Ini bukan sekadar CPU gaming, ini alat kerja profesional skala besar. Berikutnya ada Ryzen PRO. Ryzen Pro biasanya punya jumlah core dan thread mirip versi non-PRO. Tapi bedanya ada di fitur keamanan enterprise. Ada memory encryption, fitur manajemen IT jarak jauh, dan stabilitas untuk lingkungan perusahaan. Ini biasa dipakai di laptop dan PC kantor skala besar. Sekarang kita bahas Ryzen Z. Ryzen Z dibuat khusus untuk handheld gaming seperti perangkat gaming portable berbasis Windows. Fokusnya di efisiensi daya dan GPU terintegrasi yang kuat. Jadi ini bukan untuk PC desktop biasa, tapi untuk perangkat gaming portable. Lalu ada Ryzen AI. Ryzen AI adalah generasi baru yang sudah punya NPU atau Neural Processing Unit. Artinya, selain CPU dan GPU, ada unit khusus untuk proses AI. Fungsinya untuk background blur, noise cancellation, AI enhancement, dan berbagai fitur AI lokal tanpa membebani CPU utama. Ini sangat relevan untuk laptop modern di era AI sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, cara membaca angka dan huruf di belakang nama Ryzen. Kita ambil contoh, Ryzen 55600X. Ryzen 5 menunjukkan kelas performa. Angka 5 berarti mid-range. Angka pertama dari 4 digit, yaitu 5 dalam 5600, menunjukkan generasi. Itu berarti seri 5000 atau arsitektur Zen 3. Semakin besar angka generasinya, semakin baru arsitekturnya. Misalnya 3000 itu Zen 2, 5000 itu Zen 3, 7000 itu Zen 4, dan 9000 adalah generasi yang lebih baru lagi. 2 atau 3 digit berikutnya, dalam contoh 600 menunjukkan posisi performa di dalam generasi tersebut. Biasanya semakin besar angkanya, semakin tinggi posisinya. Sekarang huruf di belakangnya. Huruf X berarti versi performa lebih tinggi. Biasanya clock speed lebih tinggi dan TDP lebih besar. Huruf G berarti punya integrated graphics.
Jadi kalau ada 5600G itu bisa dipakai tanpa VGA tambahan. Kalau ada X3D seperti 7800 X3D itu berarti punya 3D V-Cache. Ini sangat powerful untuk gaming karena cache-nya jauh lebih besar. Sekarang yuk kita masuk ke contoh generasi baru. Misalnya Ryzen 9 9900X. Angka 9 menunjukkan flagship segmen, 9000 menunjukkan generasi terbaru, 00 menunjukkan posisi performa di lineup. X berarti versi performa tinggi. Artinya ini CPU kelas atas dari generasi terbaru dengan performa maksimal. Sekarang tuh kita bahas kode laptop karena ini sedikit berbeda. Contohnya Ryzen 77840HS. Ryzen 7 berarti kelas high-end. Angka pertama dari 4 digit menunjukkan seri generasi model. Digit berikutnya menunjukkan segmen performa. Digit setelahnya menunjukkan arsitektur. Dan digit terakhir biasanya minor revision. Huruf belakangnya sangat penting. U berarti ultra low power, hemat baterai, cocok untuk ultrabook. H berarti high performance laptop. HS berarti performa tinggi tapi lebih efisien dari HX berarti extreme performance, biasanya di laptop gaming besar. Contoh 8840U berarti laptop hemat daya. Contoh 7945HX berarti laptop gaming kelas berat. Jadi saat melihat nama CPU, jangan cuma lihat Ryzen 7 atau Ryzen 9 saja. Ryzen 5 generasi baru bisa saja lebih kencang daripada Ryzen 7 generasi lama karena peningkatan arsitektur. Contohnya Ryzen 5 7600 bisa mengalahkan Ryzen 7 3700X dalam banyak skenario walaupun secara kelas terlihat lebih rendah. Kesimpulannya sederhana. Kalau kebutuhan kamu hanya untuk kerja ringan dan browsing, Ryzen 3 sudah cukup. Kalau kamu gamer atau content creator pemula, Ryzen 5 adalah pilihan paling rasional. Kalau kamu profesional kreatif dan butuh multitasking berat, Ryzen 7 atau Ryzen 9 lebih cocok. Kalau kamu kerja di industri produksi besar, rendering profesional atau AI skala besar, Threadripper adalah alat kerja yang tepat. Kalau kamu perusahaan dan butuh keamanan data tinggi, pilih Ryzen Pro. Kalau kamu pakai handheld gaming, itu wilayahnya Ryzen Z. Dan kalau kamu ingin laptop modern dengan fitur AI, cari yang sudah ada Ryzen AI. Pada akhirnya, memilih CPU itu bukan soal paling mahal, tapi soal paling sesuai kebutuhan. Dan kalau kamu sudah paham cara membaca nama Ryzen, kamu hampir tidak mungkin salah beli. Kalau video ini membantu kamu memahami semua lini AMD Ryzen secara lengkap, pastikan subscribe karena kita akan bahas juga perbandingan detail antar generasi dan mana yang paling worth it untuk dibeli tahun ini.